Perkenalkan, nama saya Alvin Rabel Walam, kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi, UMKM, dan Koperasi. Tantangan UMKM di era pandemi COVID-19. Berikut ini beberapa faktor yang paling mempengaruhi UMKM di tengah pandemi ini. 1. Kurangnya pengenalan terhadap digitalisasi. Pentingnya pemahaman ini perlu ditanamkan agar secara sadar mereka bisa tumbuh kemauan untuk masuk dunia digital. Hal ini karena banyak juga pelaku UMKM yang enggan untuk mulai masuk digitalisasi usaha. 2. Adaptasi. Banyak juga UMKM yang sudah memahami potensi pemasaran digital, namun mereka masih bingung bagaimana mengawali masuk dunia digital. Jika bisnismu tidak beradaptasi, maka sangat berpotensi untuk kalah saing dengan kompetitor, karena dunia digital bersifat dinamis sehingga sangat cepat perkembangannya. 3. Keterbatasan UMKM. Tidak tanggapnya beradaptasi dalam dunia digital ini salah satunya karena UMKM tidak memiliki SDM potensial yang bisa masuk dunia digital. Mengenai media sosial tidak cukup untuk bisa potensial masuk digital usaha. Banyak skill yang diperlukan, seperti fotografi, copywriter, maupun desainer. 4. Target pasar yang kecil. Seringkali para UMKM hanya menargetkan pemasaran produknya pada orang-orang sekitar. Hal ini yang mengecilkan perluasan pasar. Karena perspektif yang kurang tepat, kamu perlu membuat strategi agar produkmu banyak mendapatkan konsumen. Misalnya kamu buka kedai cireng, pastinya yang beli hanya orang sekitar. 5. Ragu. Tak jarang para pelaku UMKM terjerat rasa takut untuk melangkah masuk dunia digital karena merasa tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, kunci utama untuk masuk dunia digitalisasi usaha yaitu dengan merubah pola pikir yang konstruktif. Strategi UMKM di era COVID-19. 1. UMKM menggunakan e-commerce. 2. Digital marketing. 3. Perbaikan kualitas produk dan pelayanan. 4. Customer relationship marketing. Peran pemerintah mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2011. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi ini. Tutur Susiwijono. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on-board ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana hingga akhir 2020 sudah tercatat 11,7 juta UMKM onboarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang,
Jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Di samping itu, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sell Day di 2020. Dari 64,19 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta masih merupakan UMK yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia juga masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiperregulasi yang mengatur perizinan di berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional dan sektoral. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengakomodir hal tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur dalam UU Cipta Kerja adalah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja UMKM dapat berkembang dan berdaya saing. Pada prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun program yang kedepannya kita harapkan betul-betul dapat kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM kita. Segitu dulu dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan.